tiruan. Nah, kata-kata tiruan inilah yang menjadi dasar bahwa sebentar ya, ada yang mau masuk. Oke. Jadi jaringan saraf tiruan inilah yang merupakan paradigma di dalam mengelola informasi dengan meniru sistem saraf secara biologis. Ya, jadi konsep alami yang tadi ada di dalam jaringan saraf yang alami tadi itu coba diterapkan, dibuatlah menjadi sebuah tiruannya seperti apa. Nah, konsep konsep jaringan saraf tiruan kita ya, ketika ada contoh manusia lah paling paling gampang. Ketika ada hal-hal yang baru, kita akan langsung ada dua yang bisa kita jawab dari itu. Misalkan contoh gini, saya kasih kepada kalian makanan baru, katakanlah. Ya, makanan yang baru. Kalian belum pernah sama sekali lihat jenis makanan itu. Kalau secara alami, kita akan nanya, ya, ini apa Pak makanannya? Mengandung apa? Mungkin ada yang nanya ujungnya beli di mana Pak? Berapa harganya? Gede, besar banget Pak, mengandung apa dan segala macam. Kegunaannya apa? Itu pertanyaan alami yang ada kita. Nah, tujuan kita mengajuin pertanyaan-pertanyaan itu buat apa sebenarnya? Untuk membentuk yang namanya ini tadi, proses belajar. Ya. Jadi ketika kita secara alami disodorkan sesuatu hal yang baru, secara secara alami manusia itu akan mencoba belajar terhadap hal-hal yang baru itu. Dia nyoba pada saat ada jalan, misalkan katakanlah ada anak kecil ya, jalan. Dia belum bisa jalan, lagi belajar jalan. Kita awasi terus kan, tek tek tek. Nah, dari proses dia belajar berjalan tadi jatuh, berdiri, nangis dan segala macam, itu adalah namanya proses belajar yang alami dari seorang manusia, ya dari kita. Nah, kalau di konsepnya di jaringan saraf tiruan, maka konsep alami tadi yang belajar tadi, maka kita harus memberikan contoh-contoh yang mirip dengan hal itu terhadap JST ini. Ya, jadi kita memberikan contoh-contoh pembelajaran terhadap konsep JST yang kita berikan itu. Nanti kenapa? Jadi ketika disodorkan sesuatu hal yang baru dengan kasus yang sama, dia akan mencari sendiri kira-kira yang tepat hasilnya seperti apa. Jadi ketika nanti kita disodorkan makanan yang baru lagi di lain kesempatan, kita bilang, saya sudah pernah nih dikasih Pak Marsani, kayaknya nggak enak, jadi saya tolak deh misalkan. Wah ini enak banget nih, saya ambil, saya makan. Kedua, ketiga, dan seterusnya sampai berpuluh-puluh kali kita makan seperti itu. Ya, nanti next next cerita saya ceritain ya kepada kalian. Pertama kali saya makan KFC ya, pertama kali saya. Jadi seumur-umur saya makan KFC itu pertama kali di Bandung ya. Sampai sekarang-sekarang itu ya, itu pertama, ceritanya kan luar biasa di situ. Nah itu contoh salah satunya. Belum pernah makan KFC seumur-umur, tapi ketika disodorkan KFC pertama kali, seperti apa rasanya, seperti apa pengalaman excitingnya pertama. Seperti itu. Nah itu contoh. Nah di dalam JST ini ada area-area penelitian. Ada yang namanya pengenalan pola atau klasifikasi data. Kalau pengenalan pola ini dia mengenali pola. Ya, jadi ketika kita belajar, contoh kalian lah sekelas ini ada berapa orang ini? Ada 20-30 orang. Cara belajarnya pasti punya 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 cara, mekanisme dan trik berbeda setiap orang. Ada orang yang mungkin yang diomongin gini dia langsung nangkep. Ada yang harus diulang-ulang, harus ada yang harus di detail banget, ada yang cukup diomongin A dia sudah ngerti seperti itu. Itu adalah pola dalam belajar. Belum lagi pola-pola yang lain, pola dalam belanja, pola pola kita dalam membeli sebuah produk, pola kita dalam mengerjakan soal ujian, pola kita dalam menjawab pertanyaan dan segala macam. Itu bisa dikerjakan dengan eh, mekanisme jaringan saraf tiruan ini, ya. Kemudian bisa juga ada klasifikasi data, mengelompokkan data-data. Jadi di jaringan saraf tiruan ini kita bisa ambil subjeknya itu bisa untuk mengklasifikasikan data. Bisa juga dipakai untuk apa? Bisa juga kita pakai untuk yang lain-lain ya, untuk proses pembelajaran yang lain. Jadi sangat sangat luas sekali area penelitiannya seperti itu. Nah, eh, yang penting dari jaringan saraf tiruan pertama ya ini secara teori dia mampu menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. Kedua, dia belajar dari pengalaman. Nah, ini yang membedakan, yang poin kedua inilah yang membedakan dari sistem yang kita kembangkan dengan aplikasi yang besar sekali, yang bagus sekali dengan Pak, saya bikinnya dengan Android Pak misalkan, Pak bikinnya dengan PHP.
Aplikasi yang kita bikin, ya sistem biasa dengan yang kita bikin dengan menggunakan jaringan saraf tiruan ini. Oke, ini nggak bisa. Oke, ya. Jadi aplikasi yang kita buat dengan jaringan saraf tiruan ini, dia punya kemampuan belajar dari pengalaman. Jadi ketika ada sebuah hal yang baru di dalam sistem itu, dia akan mempelajari pengalaman itu. Nah, inilah menjadi satu hal yang menarik di dalam JST ini adalah dia bisa mampu mempelajari ini. Nah, nanti muncul ilmu baru. Pak, bagaimana cara sistem itu mempelajarinya secara otomatis? Ada ilmu, misalkan kita ketemu namanya machine learning, ya ada deep learning. Bagaimana membuat dia menjadi otomatis belajarnya. Jadi nggak perlu diajarin. Kalau manusia kan otomatis ya, dia akan belajar sendiri gitu, akan mencari sendiri dan akan mencoba-coba seperti itu. Nah, kalau sistem tidak kita sodorkan hal yang baru, dia nggak bakalan bisa kalau tidak kita intervensikan. Nah, maka muncul di situ bagaimana cara belajar ini yang sifatnya otomatis dan di samping yang manual belajarnya seperti itu. Kemudian dia mampu memilih data ke dalam kategori tertentu yang sudah diiniin, ya. Ini teori-teorinya mungkin ya seperti itu. Terus mampu menggambarkan objek secara keseluruhan. Kemudian bisa juga mengolah data input tanpa harus mempunyai target. Ya, jadi dia bisa mencari sendiri kira-kira resume hasilnya seperti apa yang kita inginkan. Contoh seperti manusia lah. Kalian saya sodorkan 100 soal, hal yang baru yang belum pernah kalian pelajari, terus dikerjakan 100 itu. Ada macam-macam dugaan akhir kita terhadap pekerjaan kita 100 soal tadi. Ada yang bilang, waduh saya feeling saya kayaknya benar 10 deh. Saya feeling saya benarnya 100, saya benar feeling. Nah, itu adalah target yang tidak didefinisikan di awal. Jadi bisa secara otomatis kita akan membentuk sendiri, mengorganisasi diri kita akan mempunyai kira-kira jawabannya segini. Nah, kalau di JST itu bisa membentuk itu, ya seperti itu. Kemudian bisa juga dia menemukan jawaban yang terbaik, ya. Terus meminimalisasi fungsi biaya. Ini biasanya penerapannya mencari jawaban terbaik ini bisa digunakan untuk penjadwalan biasanya, ya banyak yang pakai ini. Terus nanti digabungkan dengan algoritma genetik. Ya, jadi penggabungan antara genetik dengan ini akan menemukan jawaban yang terbaik dengan meminimalisasi fungsi biayanya lebih minimal. Nah, kalau jadwal itu kan mencari fungsi minimal sehingga tidak ada bentrok antar antar komponen yang lain seperti itu. Oke. Bentar ya, saya iniin dulu. Ada yang baru masuk nih. Oke, lanjut. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sambil jalan ya ditulis di kolom chat. Oke, nah ini kelebihannya ya, kelebihannya. Ada ada yang bisa belajar adaptif. Dia kemampuannya bisa mempelajarinya ya bagaimana cara kita mempelajari bagaimana cara kita mempelajari itu berdasarkan data yang diberikan untuk pelatihan dan pengalaman awal. Jadi salah satu kelebihan dari JST itu adalah dia mampu belajar adaptif. Jadi adaptasinya tinggi, dia bisa seperti itu. Makanya ada robot-robot. Robot itu sebenarnya bisa juga sih dia masuk di dalam kelompok jaringan saraf tiruan, bisa juga kita bilang ada robot. Kenapa dia bisa meniru kemampuan kemampuan merasa, kemampuan bergerak? Karena kita sudah memasukkan pengalaman menangis, pengalaman sedih, pengalaman gembira, pengalaman bergerak terhadap robot itu. Sehingga ketika kita memberikan sebuah perintah, itu bisa muncul pengalaman-pengalaman itu. Nah, itu kemampuan adaptasi. Jadi ketika dengan tertawa dengan gaya yang berbeda, dia akan muncul, oh ini termasuk dalam kategori tertawa. Akhirnya dia memberikan respon tertawa seperti itu. Itu. Kemudian tadi disampaikan tentang self organization ya. Bagaimana JST ini dapat membuat organisasi sendiri. Organisasi ini bukan dalam perusahaan seperti itu bukan, tapi organisasi itu lebih cenderung bagaimana dia mengelompokkan ya, membentuk diri untuk menghasilkan kesimpulan sendiri dia. Jadi representasi dari informasi yang disampaikan itu nanti pada waktu belajar dia akan mengenerate sendiri kira-kira apa kesimpulan yang akan didapat dari itu self organisasi itu seperti itu. Kalian misalkan contoh, saya ajarkan JST. Nah, hasil akhir dari pembelajaran JST ini mau diarahkan oleh kalian ke tugas akhir, mau hanya sekedar pengalaman belajar saja, hanya sekedar untuk tahu saja, itu adalah self organisasi kalian. Saat ini kebutuhannya adalah saya ingin belajar tentang
kecerdasan buatan atau JST seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada namanya real time, ya, bisa dilakukan paralel, ya, perangkat kerasnya dirancang dan produksi. Nah kemarin saya ikut bukan ikut ya, nonton ada yang sidang doktoral gitu ya, ilmu komputer tentang pemrosesan paralel ini. Jadi bagaimana mendeteksi tumor ya, kalau nggak salah kanker ya, kanker dari hasil ronsen itu. Kemudian ini fungsi dia menggunakan GPU ya, GPU dan dalam pemrosesan paralel. Itu luar biasa itu. Ya, ceritanya luar biasa. Hasilnya juga bagus sekali itu seperti itu. Nah, ini contoh ya. Jadi ketika dokter Indonesia saat ini mempelajari data, ketemu tentang hasil-hasil patologi kesehatan, terutama tentang penyakit tertentu, hasilnya bisa diproses secara paralel dengan cepat di dalam GPU ini. Ya, sekarang kan GPU ada HPU namanya. Ini masuk ke dalam kalau di game, kalau orang teman-teman yang suka main game tahu nih istilah GPU ini. Ya, ada macam-macam di situ. Nah, tapi di balik kelebihan ini pasti adalah kekurangan. Pertama, nggak efektif kalau dipakai untuk hitungan-hitungan yang bersifat numerik yang lebih presisi dengan presisi tinggi. Jadi kalau mau menghitung yang presisi tinggi itu mungkin nggak cocok menggunakan JST. Ya, kalian kita bisa gunakan teknik yang lain kalau mau seperti itu. Kemudian kurang efisien ya untuk melakukan algoritma aritmetik. Aritmetik kan hubungannya ke numerik dia, seperti itu. Logika dan simbolis. Ya, seperti itu. Dia memang bagusnya data yang dimasukkan sudah jadi, terus di-train, terus hasilnya seperti apa. Nah, dia butuh pelatihan. Jadi salah satu yang menjadi hal yang urgent di dalam JST itu dia butuh pelatihan. Maka dia Oke. Maka karena dia butuh pelatihan, maka butuh data yang jumlahnya besar. Ya, butuh data yang besar. Waktu yang digunakan bisa lama. Nah, kalau kita mengenerate datanya ribuan di komputer kita, di laptop kita yang mungkin speknya terbatas, itu menjadi masalah. Ya, pernah nggak kalian mentrain data jumlahnya katakanlah 100.000 misalnya seperti itu. Ya, atau 1.000 aja mungkin sudah pelan komputer kita seperti itu. Nah, selain jumlah datanya besar, waktu juga bisa lama. Nah, ini yang salah satu kendala. Makanya tadi saya bilang tadi eh, yang itu ada pakai GPU. Ini produk Nvidia dia. Nvidia GeForce kayak gitu ya. Nah, ini dengan kemampuan ini bisa paralel dikerjakan jumlah data besar, bisa diminimalisasi. Jadi kalau kita punya spek besar, kemudian kita bisa generate data besar itu di situ. Ya, jadi mungkin ke depan-depan hal ini nggak ada masalah. Cuman risikonya kalau kita punya komputer kecil atau speknya biasa saja, terus kemudian kita lakukan train dengan data yang besar, maka hasilnya adalah waktunya mungkin akan lama. Bisa sih waktunya lama, tapi tunggu seperti itu karena dia akan menghasilkan iterasi atau epoch yang besar gitu ya prosesnya. Oke. Nah, ini konsep dasar dari neural network ya. Itu yang pertama modelnya gini dia di gambar ini kalau kalian perhatikan. Yang pertama ada yang namanya input di sini. Jadi sebenarnya terdiri dari 3 bagian dia. Ya, ini satu inputnya. Kemudian ada bobot. Nah, bobot ini nanti akan mempengaruhi inputnya seperti apa. Nah, kemudian di dalamnya itu nanti diproses dalam sebuah fungsi atau sebuah function summing. Summing ini adalah sigma. Jadi nanti nilai ini dikali dengan ini, ditambah dengan nilai ini, dikali ini, dijumlahin berapa hasilnya. Kemudian dicocokkan dengan fungsi aktivasi, terus kemudian hasilnya seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang untuk mendukung ini perlu ditambahkan bias. Ini untuk algoritma JST yang nanti kita lihat ya. Algoritma JST yang banyak itu. Ada yang menambahkan bias di ujungnya. Ya, ini bias, ini nilainya. Seperti itu. Jadi, konsep ini kita sebut sebagai neuron. Ya, itu adalah unit pemroses informasi yang menjadi dasar dalam pengolahan pengoperasian. Ya, nah, neuron ini selama ini kan ada di manusia. Ternyata di dalam JSC juga bisa konsep neuron ini dimasukkan seperti ini. Dia terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ya, dan 5 outputnya ini. Nah, ada 3 komponen penting atau elemen penting. Yang pertama himpunan unit-unit. Yang ini nih himpunan unit-unit. Ya, seperti itu. Kemudian
dihubungkan dengan jalur koneksi. Nah, ini koneksinya kemana nih koneksinya? Ya, jadi kalau kalian lihat untuk dalam gambar tertentu, kalau kalian cari di Google itu JST atau neural network, itu simbolnya ada yang macam-macam. Ada yang titiknya seperti ini, kemudian ada 3 inputan, kemudian di sini ada 3. Nanti ini ke sini panahnya masing-masing. Ya, ada yang ke sini juga seperti ini. Nah, baru ini nanti ketemu di satu titik outputnya apa? Outputnya di situ. Nah, ini makin banyak titik-titik input ini, inilah yang menjadi banyak apa istilahnya menjadi sumber waktu kita untuk memprosesannya nanti akan lebih banyak gitu atau lebih lama. Seperti itu. Kemudian ada unit penjumlah. Nah, unit penjumlah itu yang ini, summing ini. Jadi setelah dikali dijumlahkan. Ya, sigma itu kan gitu ya. Kalau kalian punya sigma i dikali x, ya berarti kan ini i-nya berapa? N sama dengan 4. Ini kan berarti kan 0 dikali berapa nilai X-nya. Ya, ditambah 1 dikali berapa X-nya. X1, ini X2, dan seterusnya. Summing dia. Ya, sum. Nah, kemudian yang terakhir ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi. Ya, fungsi aktivasi ini menentukan apakah sinyal yang dari inputan yang sudah dimasukkan tadi yang diproses ini akan diteruskan lagi cabangnya. Ya, atau berhenti cukup sampai sini. Jadi fungsi aktivasi ini yang akan meneruskan ya hasilnya nanti seperti apa. Nanti kita lihat contohnya ya. Seperti itu. Oke. Ini beberapa contoh aplikasi yang perlu dilihat sama kalian. Bisa dipakai untuk peramalan. Ya, meramal penjualan, meramal cuaca bisa, meramal tentang jumlah mahasiswa yang diterima, siswa yang diterima, jumlah kelulusan mahasiswa, meramal hal-hal yang terkait tentang peramalan tentang berapa kapan COVID ini akan berakhir itu bisa sebenarnya asal kita punya datanya. Terus bisa juga dipakai untuk mengontrol proses industri. Jadi mengawasi proses industri itu seperti apa bisa juga. Kemudian penelitian yang terkait tentang pelanggan, loyalitas, kemudian apa yang disukai oleh pelanggan dan segala macam. Bisa dipakai untuk memvalidasi data, manajemen resiko, target pemasaran, ya. Terus bisa juga untuk interpretasi multi meaning kata-kata atau huruf-huruf Cina, huruf-huruf Jepang, hiragana, katakana itu bisa dipakai. Deteksi tambang bawah laut, analisis tekstur, objek 3 dimensi, pengenalan tulisan tangan itu bisa. Jadi ketika saya tulis misalkan seperti ini dia langsung tahu artinya apa, ya. Ketika saya tulis Cirebon misalkan pakai tulis tangan, langsung komputer bisa mentranslate ini menjadi Cirebon kata-katanya seperti itu. Pengenalan wajah itu bisa dimasukkan dalam JST. Ya. Jadi mentrain bagaimana wajah yang disorot itu bisa kelihatan hasilnya. Seperti itu. Maka kita harus punya data-data pelatihan tentang banyak wajah ya, karena bisa ditrain lebih baik dia. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat arsitekturnya, model-modelnya. Ya, ini gambarnya bisa ke bawah, bisa ke samping. Jadi ada yang disebut lapisan tunggal, ada yang lapisan banyak, dan ada yang lapisan kompetitif. Ya. Nah, yang tunggal ini inputan yang tadi itu, yang tadi. Yang dikatakan tunggal yang warna yang kuning ini nih. Ya, yang kuning sama warna apa nih? Hijau, agak kehijauan, agak biruan lah ya. Nah, ini lapisan input ini, terus ada matrik bobot yang dihubung-hubungin ke setiap lapisan output, terus dia menghasilkan nilai output. Ya. Nah, yang menjadi pembeda dengan lapisan tunggal dengan lapisan banyak adalah ketika hasil hitungan ini dimasukkan ini ada lapisan baru lagi di sini. Jadi setelah input ini, jadi sebelum dikeluarkan di output, dia ada lagi lapisan lagi. Nah, lapisan ini yang kita sebut sebagai lapisan tersembunyi atau hidden layer. Hidden layer. Misalkan contoh gini, 1 ditambah 1 sama dengan 4. Misalkan contoh ya, 1 sama. Loh kok 4 Pak? Ternyata 1 ditambah 1 ini, ya, terus ditambah 2 sama dengan 4. Nah, di sini. Nah, hidden layer tuh misalkan kita anggap ini 2 ini plus 2 ini hidden layernya. Tersembunyi, tidak ditonjolkan atau tidak ditampilkan di dalam program. Tidak ditampilkan di dalam sistem kita. Hasilnya 4. Orang akan bingung kok 1 tambah 1 sama 4. Oh, ternyata di sini ada lapisan yang tersembunyi untuk menghitung menjadi 4 ini. Seperti itu. Jadi setelah dihasilkan hasil ini, dimasukkan ke dalam hidden layer ini, hasilnya ternyata ini. Nah, kalau ini langsung ya, seperti itu.
Kalau yang kompetitif itu bisa untuk ke diri sendiri ya. Ya, diri sendiri seperti ini prosesnya. Ini saya ingat gambar graf ini ya. Seperti ini di matematika diskrit seperti ini alurnya. Nah, mungkin kita pelajari itu yang pertama tunggal, kemudian yang kedua lapisan banyak ya. Nantinya biar nggak ini. Karena terus terang ini banyak kalau saya bilang hitungannya banyak-banyak. Ini hitungan semua nih mainnya. Sebelum kalau udah diimplementasikan di program sebenarnya tidak terlalu repot kalau kita paham tentang alurnya seperti itu. Oke, nah ini jaringannya ya, bentuknya. Ini bentuk jaringannya seperti ini. Jadi sebuah kasus itu bisa jadi struktur jaringannya model yang tunggal ataupun model yang banyak seperti ini. Atau mungkin model yang ketiga ini. Seperti itu. Nah, sekarang fungsi aktivasi. Yang fungsi aktivasi itu yang ini, gambar ini tadi ya. Nah, ini. Yang ini. Jadi masing-masing yang mengenerate output ini nanti data yang dimasukkan misalkan satu, kemudian dengan bobotnya satu, kemudian di summing, ya di sum, terus dengan fungsi aktivasinya apa, akan menghasilkan apa jawabannya. Ya. Nah, nilai yang fungsi aktivasi ini ada macam-macam. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ada 9. Ya mungkin lebih ya untuk beberapa teori ada itu. Nah, sekarang fungsi aktivasinya ini. Ya, ini yang saya bilang ada matematikanya tadi itu. Tapi jangan bingung, ini sederhana kok ini, gampang ngelihatnya. Ini kan fungsi undakan itu kan ini undak tuh ini, undak gitu ya, tangga. Biner itu nilainya biner 1 0. Hard limit dia batasannya ini yang berbeda-beda, nilai batasnya ini. Ada nilai nilai apa nilainya 0. Nah, nanti kalau dia yang threshold kalau threshold itu dia punya theta nilainya bisa kita setting bebas. Contoh gini bacanya gini, ngelihatnya. Ini kan ada garis ya, ada sumbu X di sini. Jadi nggak usah jangan apa rada khawatir dengan hitungan ini. Ya, ini kan sumbu X nih. Ya, di sini nilai 0. Kata dia gini cara bacanya nih. Nilai Y ini akan bernilai 0 kalau nilai-nilai X-nya ini lebih kecil dari 0. Berarti kalau nilainya 0 lebih kecil dari 0 kan ke sana nih. Yang ini nih nilainya. Nah, ini. Ini kan lebih kecil dari 0. Artinya ketika kita ketemu nilai X-nya sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0, maka semuanya itu nilainya adalah otomatis fungsi itu bernilai 0. Contoh misalkan gini. Kalau misalkan f x ya berapakah jika X-nya sama dengan min 7. Nah, ini otomatis fx-nya ini adalah 0. Kenapa? Karena min 7 kan lebih kecil dari 0 di sini. Nah, begitu juga ketika nilainya lebih besar dari 0. Nah, karena lebih besar dari 0, maka nolnya nggak masuk di sini. Nah, nilainya tuh 1. Jadi mulainya titiknya 1 kan di sini. Maka sepanjang garis ini 1 nilainya. Ya, 1 dia panjang seperti itu. Ya, oke. Nah, gitu juga untuk yang undak biner threshold. Nah, nilai threshold ini, aduh, nilai threshold ini adalah tergantung kita ngeletaknya. Jadi nggak dipastikan kalau kita isi thresholdnya ini tetanya ini nilainya 7, maka dia lebih kecil dari 7, segala sesuatu nilai yang lebih kecil dari 7 itu jadi 0. Kalau dia lebih besar dari 7, nanti lebih besar sama dengan 7, maka dia 1 semua. Jadi nilai thresholdnya tidak ditentukan. Tapi kalau ini persis di angka 0 di sininya. Ya, kalau ini tidak. Itu aja yang membedakan antara ini. Jadi ada undak biner yang hard limit atau yang threshold. Biasanya yang paling sering dipakai ini, pakai threshold ini. Ya. Oke. Kemudian lanjut ya. Yang berikutnya adalah bipolar. Bipolar itu dua titik ya. Dua kutub. B itu dua, polar itu kutub. Ya. Jadi kalau tidak positif berarti negatif. Ya, nah ini sama. Jadi kalau nilainya lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 ini, dia 1 nilainya ini. Ini 1 kan nilainya, ini kan 1 sini terus seperti ini. Kalau dia sama dengan 0, maka nilainya 0. Ada di titik tengah di sini dia. Tidak kemana-mana. Tapi kalau lebih kecil dari 0, berarti ke sana. Minus dia di situ. Nah, kegunaannya apa sih Pak sebenarnya ini? Ini nanti yang menentukan hasilnya. Ya, menentukan hasilnya. Nah, begitu juga untuk fungsi aktivasi yang lain ya. Nanti bisa kalian cek lagi ini. Itu sama. Yang linear begitu juga. Artinya nilai X dan Y sama.
Kalau Y-nya 1 ya X-nya 1. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ini kan linear dia. Linear itu sama. Kemudian ini satu rating linear, ya. Yang tengah ini linear, ya nilainya. Tapi untuk yang lebih besar dari setengah dia ada penambahan di sini. Undaknya gitu, ya. Oke, itu ya sigmoid dan segala macam ya. Oke, nah sekarang yang menjadi penting di dalam JST itu ada yang namanya proses pembelajaran. Nah sekarang kan bagaimana Pak cara kita ngajarinnya? Ya, bagaimana cara kita mengajarnya? Ada dua mekanisme yang bisa diajarkan. Mengajar dengan dibimbing dan mengajar tanpa supervisi. Contoh gini, yang mengajar dengan supervisi ini. Kalau kalau kita belajar di kelas, kalau kalau orangnya nyoba, misalkan pertama kali bikin program, dia belum pernah sama sekali, atau orang belum pernah sama sekali pakai komputer. Itu harus kita supervisi, harus kita bimbing. Ini keyboard ya, ini mouse ya. Oke, ini aplikasi Word. Cari tombol start. Cari aplikasi yang namanya Microsoft Word. Oke, terus sudah muncul, sudah Pak. Kemudian ada layar putih, ada ini namanya icon, ini namanya toolbar, ini area untuk mengetik. Silakan ketik kata-kata bebas. Nah, itu artinya kita melakukan supervisi, kita membimbing. Artinya apa? Kata-kata di sini. Artinya ketika kita memberikan pelatihan nanti, kita harus terjun ke dalam data kita itu. Kita ada intervensi kita terhadap data itu, terhadap proses pembelajaran itu. Kita yang melakukan perubahan-perubahan. Oh, ini kayaknya kurang bagus nih. Rubah deh datanya ke sini. Atau ditambah satu. Atau diperbaik, di smoothing, dirapikan datanya seperti itu. Nah, yang kedua, ada yang tanpa supervisi. Nah, yang tanpa supervisi ini seperti saat ini, kita seperti pandemi gini. Ya, kalian nggak ketemu sama dosennya, belajar lewat Zoom, ya, lewat media, Edmodo saja, kah YouTube-nya atau Zoom aja, tidak ada yang tahu, ya, kalian tuh belajar itu lagi ngapain. Seperti saat ini ya, foto-foto yang kalian tempelkan itu saya yakin ada yang sambil makan gitu ya, ada yang sambil ke dapur sebentar sambil masak mungkin ya, seperti itu. Nah, kita nggak tahu itu tanpa supervisi, nggak ada yang ngawasi. Nah, pengaruhnya apa terhadap pembelajaran kalau yang tanpa supervisi ini? Kalau kita tidak punya punya kedisiplinan, tidak punya motivasi yang tinggi, senang-senang aja, wah aman aja deh, kuliah kayak gini-gini aja, nggak ada yang ngawasin. Tapi jauh dari itu kalau kita tidak punya pengalaman itu, kalau kita tidak punya supervisi itu, hati-hati loh. Apa pandemi ini udah setahun. Kalau kalau kalian rasakan, kalau nggak ada feedback yang dapat ke ilmunya, itu kita lulus satu tahun kayak gitu loh. Ya, ya jadi seperti itu. Nah, jadi itu tolong dipikirin. Jadi kalau kuliah daring dan segala macam ini posisinya dibalik, yang banyak terjun, yang banyak aktif, yang banyak disiplin kita. Kenapa? Karena tidak terlihat proses supervisi dari yang mengawasi itu. Hanya ujian, tugas selesai. Tugas dan apa? Ujian juga, mohon maaf nih ya, jangan tersinggung. Tugas dan ujian juga kadang-kadang kita punya temen yang kita tatap muka aja kita sering melakukan itu, ya, seperti itu. Mohon maaf nih kalau jangan kesinggung ya. Kita sering melakukan itu, apalagi tidak terawasi yang seperti itu. Nah, itu yang menjadi resiko. Nah, coba bayangkan kalau jaringan saraf tiruan ini, ya, jaringan saraf tiruan ini, yang seperti tadi bisa jadi pelatihan tanpa supervisi ini. Kalau kita memberikan sistem supervisinya yang tidak benar, dia akan mendapatkan banyak-banyak macam-macam. Ya, akan mendapatkan banyak pengalaman yang aneh-aneh dia. Nanti ketika masuk data baru, dia akan menghasilkan hal yang aneh juga nanti. Ya, seperti itu. Jadi yang menjadi penting di dalam pelatihan terhadap supervisi ini kita selalu diawasi. Ini namanya supervised learning namanya. Supervised itu supervisi. Ini unsupervised. Jadi kalau kalian cari di internet ada kata-kata unsupervised dan supervised, ini maksudnya. Supervise itu kalau misalkan contoh pengenalan, mohon maaf nih, pengenalan hewan antara kucing dengan misalkan apa, ya. Oh ciri-ciri kucing ada ini, ada ini. Nah, kita yang memberikan label. Jadi kalau ada gambar hewan kucing misalkan ada berapa, kita kasih oh ini kucing. Oh ini objeknya lain nih namanya. Misalkan ini bisa jadi katakanlah kuda, ikan dan segala macam.
Nah, kalau kucing cirinya ini, misalnya. Itu artinya kita mensupervise dengan ada supervise pengawasan dari kita. Ya. Nah, tapi kalau misalkan tanpa supervise, ketika diberikan objek-objek banyak ini, dia akan mengelompokkan sendiri. Nah, ini yang saya sebut sebagai self organisasi tadi. Dia akan mencari sendiri. Oh, kalau Bapak memberikan 1.000 gambar, dia nanti akan mengelompokkan sendiri supervise itu. Oh, gambarnya ada 4 kelompok, Pak. Gambar ini masuk kelompok misalkan eh, hewan A, ini hewan B, hewan C seperti itu. Itu tanpa tanpa supervise. Jadi kalau tadi balik lagi kita belajar, ini sama. Kalian belajar macam-macam nih. Ya, apalagi pandemi ini tidak belajar misalkan aman aja deh isi. Tadi isi dengan kegiatan misalkan lihat YouTube, ikut tutorial dan segala macam. Tanpa pengawasan, ya. Nah, butuh arahan kan? Nah, arahannya mungkin cari jalur yang lebih tepat seperti itu. Nah, tujuan dari kita proses pembelajaran ini buat apa? Untuk memodifikasi bobot. Tadi ingat ya, gambarnya kan gini. Di sini kan ada lingkaran tadi, summing tadi. Nanti kan ditemukan ke sini, ini ditemukan ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, di garis ini ada bobot namanya, disimbolkan dengan W. Bobot 1, bobot 2, bobot 3, dan seterusnya. Nah, ketika hasilnya ini, targetnya ini tidak sama dengan hasil yang dihasilkan pada saat training pertama tidak sama dengan hasil yang kedua, tujuan akhir yang diperoleh, maka kita memodifikasi bobot yang pas sehingga hasilnya ini. Istilahnya gini, kalau saya lagi sakit nih, misalkan ya, contoh nih, saya sakit nih, sakit ya, terus dikasih dokter obat, antibiotik misalkan gitu. Terus nggak ada pengaruh antibiotik itu, masih sakit juga. Mungkin diperiksa, masih demam, masih ngerasain sakit. Artinya obat pertama yang diberikan oleh dokter itu belum belum cocok dengan saya. Maka dokter akan melakukan memodifikasi obatnya dengan cara mengganti atau dosisnya dinaikkan. Nah, itu artinya dia memodifikasi bobot ya. Tujuannya apa? Tujuannya sehingga hasil yang diperoleh ketika dia memodifikasi obat tadi, memodifikasi takaran obat, tujuannya biar kesehatan target akhirnya tuh sesuai dengan yang diinginkan, kita sehat seperti itu. Kan gitu istilahnya. Kalau di obat itu namanya di-adjust. Misalkan kita minum sekali, nggak sembuh juga. Dok, nggak sembuh, coba dinaikin ya jadi 1,5, dinaikin jadi 1,5. Atau ketika kita sudah rutin minum, kamu udah sehat, sudah dok, ya udah diturunin, tapi jangan langsung lepas ya obatnya, diturunin setengah ya, turunin seperempat, turunin 1/8, terus lama-lama dihilangkan. Itu contoh memodifikasi. Nah, ini semua ada di dalam kegiatan pembelajaran JST tadi, seperti itu. Ya, oke, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan di kolom chat atau mau menyampaikan pendapat atau apa, silakan. Oke, belum? Oke, saya lanjut ya kalau belum. Nah, ini saya masuk ke yang berikutnya. Ya, tadi di awal saya sebutkan ada istilah bias dan threshold. Ya, kadang-kadang di dalam jaringan itu sering ditambahkan sebuah unit masukan yang nilainya ada ya selalu 1. Nah, yang bias itu yang ini kan tadi inputannya kan ini 3, katakanlah asumsinya ada 3 titik. Nah, kita menambahkan satu bias. Ada nilai tertentu yang kita ikut sertakan di dalam ini. Ya, bias simbolnya B nantinya, di sini B. Kita simbolkan, nanti masukin ke sini. Tujuannya apa sebenarnya? Ya, tujuannya itu agar nanti pada saat hasil jadi proses, kalau kita menghindari sebenarnya biar nilainya itu tidak selalu tidak dapatnya nanti 0. Kalau nilai-nilai awalnya 0 tuh nanti akhirnya 0 semuanya. Maka ada bias ini nilainya 1. Jadi dia menjadi pembeda di situ nantinya. Unit masukan nilai 1. Nah, unit ini kita sebut bias, ya input yang nilainya 1. Fungsinya apa? Untuk mengubah nilai threshold menjadi 0. Jadi nanti pada saat nilai inputnya 0, biar tidak lebih dari 0 ataupun tidak kurang dari 0, maka nilai 1 ini menjadi sebagai buffering lah ya, menjadi nilai threshold agar nilainya selalu konstan di angka tertentu. Seperti itu. Maka otomatis nanti fungsi keluarannya berbeda. Iya benar. Maka fungsinya berganti ini jadinya. Jadi sigma yang ada di sini tadi ya tidak lagi antara XI dikali WI. XI itu yang ini, X1, X2, X3, WI itu adalah bobot ini, W1, W2, W3 dan seterusnya. Gitu. Nah, tapi ditambah dengan B nilai bobotnya. Nah, tadi kan tujuannya kan untuk memodifikasi
memodifikasi bobot ya. Nah, bias ini nanti ada pengaruhnya terhadap perubahan bobot. Karena kita kasih 1, kalau bobotnya 0, dia jadi 1 kan. Kalau tidak ada bobot, tidak ada bias, maka nilainya 0 terus nanti seperti itu. Ya. Nah, ini contoh rumusnya seperti ini. Fungsi aktivasi threshold-nya maka berganti. Ininya nilai threshold-nya menjadi 0 dan 0. Ya, jika netnya 0. Jadi kalau misalkan hasil hitungannya ini F netnya ini, netnya sama dengan katakanlah 2, maka F2 itu kita lihat di sini 2 itu lebih besar dari 0, maka 1 nilainya. Nih, 1 ini. Gitu, nilai threshold-nya. Maka output-nya ini nanti keluar di sini adalah 1. 1 ini cocokkan dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan target kita benar nggak? Kalau benar, oke selesai. Tapi kalau belum, revisi lagi output-nya. Revisi lagi bobotnya dan seterusnya seperti itu. Nah, contoh misalkan ini ya, sebuah jaringan layar tunggal seperti pada gambar di atas ini ya. Itu terdiri dari 2 input, X1, X2. Nah, ini nilainya X1-nya ini 0,7 ya. Terus kemudian ini 2,1, X1, X2. Nah, masing-masing dia tidak memiliki bias. Dan memiliki bias. Bobotnya adalah W1, ini W1-nya ini 0,5. Yang keduanya ada min 0,3 jalurnya. Bobotnya adalah 1,2. Nah, ini 1,2. Jangan sampai heran ini, Pak, kenapa ini nilainya kita setting. Pak, di sini kan kata Bapak ditulisannya nilainya selalu 1. Kenapa di sini biasanya dikasih 1,2? Kalau kita tidak definisikan, secara khusus di dalam kasus kita nilai tertentu biasnya, kita bisa aja ambil angka 1. Tapi kalau kita mau misalkan setting tertentu angkanya kalau bisa ya lebih besar sama dengan 1 ke atas seperti itu ya. Nah, pertanyaannya berapakah nilai keluaran Y? Gitu ya. Jika fungsi aktivasinya adalah threshold bipolar. Seperti itu. Nah, maka threshold bipolar itu kita lihat tadi yang bipolar itu 2 kutub tadi, ya saling kali tadi itu. Maka kita kali. Kan sigma ini, sigmanya itu adalah ini XI, rumusnya nih. Ini XI dikali WI kan. Ya, ini rumusnya nih. XI kali WI. Artinya X1 dikali W1. X1 dikali ini X1, ini W1. Ini X2, ini W2. Oke. Ya. Nah, kemudian karena sigma, maka hasil perkalian kita jumlahkan. Dapatlah angka berapa di sini. Nah, karena dia menggunakan bias, maka tinggal ditambah biasnya. Nilainya adalah 0,92 netnya. Net ini cocokkan dengan fungsi yang ada di sini. Fungsi aktivasinya. Ya, seperti itu. Karena 0,92 ini lebih besar dari 0. Ya benar ya, lebih besar ya. Lebih besar dari 0. Maka jawabannya adalah netnya 1. Nah, inilah hasilnya, penilaian keluarannya. Ya, seperti itu. Jadi fungsi threshold ini akan berbeda menentukan dia bisa macam-macam, bisa 0, bisa 1 atau bisa minus seperti itu. Oke, ini contoh ya, contoh sederhana perhitungannya. Jadi saya sampaikan ini dulu contoh sederhananya. Jadi cara kita ngitungnya. Ya, seperti itu. Oke, next ya. Nah, sekarang ada nama neuron yang paling dasar ini untuk belajar sebelum masuk ke kasus yang lebih advance ya. Ada namanya neuron MCP. Nggak tahu nih bacanya apa, Maculate-Fitts ini. Saya singkat MCP ya. Seperti ini. Model JST yang digunakan oleh MCP adalah model yang pertama ditemukan. Ini paling dasar kalau kita mau belajar ini. Dia menggunakan aktivasi biner, semua garis itu menyatakan positif ke arah neuron yang lebih besar. Kalau dia sebaliknya negatif, itu memperlemah sinyal lah istilahnya seperti itu. Terus dia punya ambang batas, itu punya threshold dianggap sama. Ya. Terus kemudian di sini dikatakan penjelasannya masing-masing ini, silakan dibaca ya, seperti itu. Nah, fungsi aktivasi neuronnya ini, fungsi aktivasinya. Jika lebih besar dari A, A-nya ini nanti tergantung. Nah, inilah yang kita sebut sebagai threshold-nya tadi di sini. Ya, nah sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh. Bagaimana kita mengenali fungsi N dengan JST. Ini contoh soalnya nih. Ya. Oke, sebelum itu kita tahu bahwa fungsi logika N itu dengan 2 masukan X1 dan X2
akan mempunyai keluaran Y sama dengan 1 jika dan hanya jika kedua masukannya bernilai 1. Nah, lihat tabel kebenarannya. Mungkin waktu di semester awal-awal kita sudah pernah bahas tentang tabel kebenaran untuk fungsi N. Ya, N itu gini, kalau 1 dan 1 itu maka 1. Kalau 1 ya berarti dua-duanya harus benar nih. Kalau saya dan dia ke Jakarta, maka yang berangkat ke Jakarta dua-duanya. Kalau saya berangkat ke Jakarta, dia tidak berangkat, maka nggak jadi berangkat ke Jakarta. Kalau saya tidak jadi, dia jadi, maka tidak juga jadi seperti itu. Kalau dua-duanya nggak jadi ke Jakarta, maka nggak berangkat juga dua-duanya. Seperti itu, ya. Nah, ini konsep tabel kebenarannya ini. Nah, sekarang dengan JST kita mau ngecek dengan inputan X1 ini, ya. Kita harus ini yang Y ini yang kita sebut sebagai targetnya. Nanti hasilnya sama nggak dengan ini? Ya, seperti itu. Ini fungsi aktivasinya sudah diberikan fungsi aktivasinya. Pertanyaannya adalah buatlah neuron MCP menyatakan fungsi logika N. Ya, model neuron fungsi N tampak pada gambar. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau digambarkan. Dia single ya, single layer satu ininya. Ada titik inputan di sini, W1, W2, W3 kalau ada banyak inputan. Ini kebetulan kita pakainya 2, X1, X2 ya. Cuman 2. Jadi mungkin gambarnya lebih tepatnya gini. Nah, gini ya. Ini X1, ini X2. Ini W1, ini W2. Nanti Y-nya berapa? Ya, seperti itu. Bobot tiap garis adalah 1 dan fungsi aktivasi memiliki nilai threshold 2. Ya, seperti itu. Sekarang gini. Nah, kita tentukan kan kalau dari sini, dari contoh di sini, ya ini X1 tabel yang ini ya. Ini X1, X2, ini X1, X2 seperti itu. Netnya dengan fungsi ini, ya, karena dia mintanya adalah 2, ya masukkan ini, I-nya. XI kali W. XI-nya kan sudah dapat. W-nya yang mana Pak? W-nya ini adalah bobotnya. Ini kita asumsikan pertama kali nilainya 1 kita masukkan. Ya, kita masukkan nilainya 1. Jadi nanti ini masing-masing kita kali 1 ini. Kita kali 1 kali 1 ditambahin dapat 2, dapat 2, dapat 1, dapat 1, dapat 0. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah setelah kita dapat nilai ini, ya, karena nilai ambang thresholdnya 2, maka yang threshold yang nilai theta ini diganti 2 semua. Ini ganti 2, ini ganti 2. Gitu. Nah, ini kan ganti 2, ganti 2. Ya, sorry ini benar ya. Ini netnya lebih besar 2. Oke, benar ya. Ini dibalik aja ini satunya di atas ini ke bawah. Oke. Ya, ini netnya. Nah, sekarang kita cocokkan. Kalau nilainya 2 itu lebih besar dari 0 kan? Lebih besar dari 2 kan? Lebih besar dari 2. Maka nilainya 1. 1 lebih kecil dari 2. Maka 0. 1 lebih kecil dari 0. Nih, seperti ini. Nah, ini nilainya. 1, 0, 0. Oke. Terlihat di sini. Nah, ini. Kelihatan di sini. Ya, maka jawaban ini, jawaban yang dihasilkan ini sudah sama dengan output yang target yang kita inginkan. Jadi kan ini udah sama kan? Yang kita hasilkan ini sudah sama dengan output ini. Berarti selesai. Berarti ini cukup dengan satu iterasi sudah dapat hasilnya sudah sama dengan target. Jadi kita berhenti di situ. Oke, berarti benar ini. Nah, fungsinya adalah fungsi threshold ini dengan nilai ambang batasnya atau thresholdnya 2 ternyata bisa digunakan untuk menyelesaikan ini. Udah selesai sampai situ. Ini fungsi N. Berarti benar kan gini buatlah ini. Ya, berarti benar kita sudah buat ini sudah bisa dipakai ini nilainya. Nah, sekarang kalau kita beda buatnya, Pak, saya beda jangan 1, Pak. Pak, saya mau 1 sama 0. Silakan. Nanti 1 sama 0, di sini 1 kali 0 ditambah, misalkan sorry. Oke, misalkan ini 0, saya ganti 0. Ini sorry, ini saya ganti 1, yang ininya saya ganti 0 nih semuanya. Ini 0, 0, ini 0. Ya, nah kita lihat di sini hasilnya. Ya, nanti kita lihat di sini hasilnya seperti apa. Misalkan 1 kali 1 ini 0, berarti ini 1. 1 kali 1 ini 1. Ini 0, ini harusnya jangan 0 ya. 1 ya ini harusnya ya. Ini 1, 1. Berarti ini karena ini jadi 0, maka ini 0. Ini 1, 0, ini 0. Oke, 0. Nah, sekarang nilai 1, 1, 0, 0 ini.
Nah, kira-kira threshold yang pas untuk bisa sama seperti ini apa? Nah, itu kan kita cari. Berapa nilai thresholdnya? Gitu. Sehingga hasilnya sama satu. Yang beda kan cuma ini aja, ini udah sama nih. Nah, bagaimana membuat ini menjadi sama? Berarti kan bisa aja jangan tandanya ini kan lebih besar sama dengan satu. Ini ya seperti apa kita buatnya? Nah, itu kan perubahannya itu di mana? Nah, karena dia tidak sama, maka nanti prosesnya harus kita lakukan perubahan bobot dan segala macam. Jadi bobot ini harus kita coba-coba. Berarti dengan bobot satu-satu, jawaban ini sudah pas nih. Dengan bobot 1,0 itu jawabannya nggak ketemu. Dengan bobot 0,0 sama nggak hasilnya. Dengan bobot 0,1 itu sama nggak hasilnya dengan ini. Seperti itu. Ya, itu maksudnya perhitungannya. Jadi yang digunakan di dalam metode di dalam JST ini adalah hasil perhitungan kita sama nggak dengan target akhirnya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, besarnya nilai threshold itu dapat diganti menjadi suatu bias dengan nilai yang sama. Dengan menggunakan nilai bias, maka garisnya kita bisa ganti. Ini tadi, tambah B. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau menyelesaikannya bisa aja kita tambah bias nantinya. Nah, ada banyak W1, W2, dan B yang memenuhi persamaan. Karena kalau kita buat seperti ini, kan nilainya kan ini. Nah, ini modelnya kan ini. Artinya kalau kita mau mencari jawaban yang pas, bisa jadi macam-macam nih. Tuh, dengan bobot satu-satu, tadi sama kan hasilnya kan dengan target. Biasanya B sama dengan min 2. Itu bisa masuk ternyata. Ya, nah ada nggak contoh yang lain, angka lain selain satu-satu? Itu kita coba, maka dicoba persamaan itu kita gunakan angka yang berbeda-beda. Jadi kalau masih model Maclaurin Network ini, MCP ini masih dicoba-coba nilai bobotnya kita yang intervensi. Nah, itulah yang disebut sebagai supervise tadi. Kita yang memberikan nilai. Coba-coba deh kalau satu dengan satu cocok nggak ya? Oke, cocok. Satu dengan nol cocok nggak ya? Satu dengan dua cocok nggak ya? Nol dengan satu cocok nggak? Gitu ya. Nah, sekarang contoh yang beda. Contoh yang lain. Oke, sebentar ya. Contoh yang lain. Ada namanya XOR. XOR. Ya, XOR. Nah, fungsi XOR ini, ya, fungsi XOR ini kalau dibuat tabel kebenarannya seperti ini. Saya atau dia. Ya, berarti oke. Kalau saya, tidak dia. Berarti tidak ada dua-duanya. Bukan dia, tapi saya. Berarti saya kan gitu kan? Ya, dia bukan saya. Ya, dia berarti. Saya atau dia. Ya, tidak dua-duanya seperti itu. Nah, ini contoh proses XOR-nya ya, seperti ini. Ya. Nah, ini silakan dicek. Nah, kita akan dengan melakukan hal yang sama. Ya, kita akan melakukan hal yang sama ya untuk menyamakan hasil hitungan nanti sama nggak dengan output yang target ini. Nah, kita lihat di sini. Karena mempunyai dua buah output yang bernilai satu ini, ya output itu ini ya yang bernilai satu. Nah, untuk ini kita nggak bisa menyelesaikan ini, maka kita uraikan ini. Mungkin waktu belajar tentang tabel kebenaran ini, XOR ini terdiri dari N atau OR kan, N atau OR gabungannya. Karena bentuk dasarnya kan paling umum itu kan N sama OR. Maka diuraikan. Oh ternyata not X1 N X2 OR X1 N not R X2 itu sama aja dengan X1 XOR X2. Nah, ini bentuk sederhananya ini, ya. Kalau lupa-lupa silakan dicari di internet ya. Nah, nanti dari sini dapat dua bagian. Yang bagian awal ini kita sebut sebagai Z1 yang depannya. Terus yang belakangnya kita sebut sebagai yang ini Z2. Jadi Z1 or Z2. Z1-nya dari mana nilainya? Z1-nya itu adalah nilai not X1 and X2. Z2-nya adalah X1 and min X2. Nah, ini nota. Seperti itu. Karena dia seperti ini, ya, karena unit masukan X1 dan X2 harus terhubunglah lebih dulu dengan sebuah layer tersembunyi. Maka gambarnya nanti gini,
X1, ketemu di hidden layer-nya, ya Z, ini ketemu di fungsi aktivasi, gini gambarnya. Ya, ini yang kita sebut hidden layer-nya itu Z. Maka gambarnya kalau kita lihat, nah ini. Tuh. Jadi ini yang fungsi awalnya, kemudian ini yang fungsi untuk zammingnya, ini hidden layer-nya tuh ini. Hidden layer. Ini inputnya, nanti di sini ada biasnya juga di sini, terus kemudian ada fungsi aktivasi, plus si summing-nya tuh ada di sini, sum-nya tuh ada di sini. Seperti itu. Oke, gitu ya. Paham ya bentuknya dulu seperti itu. Nah, sekarang solusinya gimana? Nah, sekarang untuk menentukan bobot ini, ya penentuan bobot ini tadi, ini masih coba-coba. Ya, masih mencoba-coba. Artinya kalau metode metode neuron MCP ini dia nyoba-nyoba. Nah, dia ambil angka W1-nya 2, W1-1-nya 2 dan minus 1. Ya, ini minus 1, ini. Ingat ya, kalau dia ke Z1, ini kan ada X1 masuk, ini X2-nya ke sini ya. Berarti 2 sama min 1. Jadi lihat panahnya jangan sampai salah. Ini Z2 ini inputannya berarti X1, ini X2. Ya, ini min 1, ini 2. Maka ini pindahkan yang pertama ke tabel yang pertama ini. X1-nya tulisin dengan soal yang biasa tadi. Kalikan yang X1 ini, ya, kalikan X1 ini dengan 2, yang ini. Nih, 2. Kemudian kalikan yang X2-nya dengan min 1. Nah, ini 2, ini min 1. Jadi ngambil dulu yang ini dulu ya. Ini Z1 ini sebenarnya. Ini saya sebut ini Z1-nya. Nah, ini untuk hidden layer yang pertama. Kita masukkan nilainya, kita jumlahkan biasa. Ya, kita jumlahkan nilainya. Nah, kira-kira ya ini ya 0 min 1 2 1 ini yang kalau kita menggunakan threshold-nya 2, nah threshold-nya 2 nih tadi, hasil konversinya adalah gini kan. Kalau dia lebih kecil dari 2, nilainya 0. Kalau dia lebih kecil dari 0, 0, lebih kecil dari 2, nilainya 0. Lebih besar sama dengan 2, nilainya 1. Nih, lihat ini. Oke, ya. Nah, ini dapat kita. Ini Z1. Kita lihat hasilnya. Sama nggak dengan jawaban yang sebelumnya? 0110 kan? Di sini 0010. Belum sama kan? Seperti itu. Lakukan hal yang sama juga untuk Z2. Kita dapat ini. Ya, Z2 yang ini. Jadi dikali min 1, dikali min 1, yang ininya dikali 2. Oke, dapat ini. Hasilnya ini. Dicek lagi ke sini, nggak sama juga, belum sama. Ya, balik lagi ke sini. Nah, nanti yang terakhir untuk menghitung ini, ya pengalinya adalah 1 dengan 1. Ya, 1 dengan 1 bobotnya. Bobotnya ini udah 1. Yang ini kita pindahkan ke sini. Nih. Sedangkan yang ini kita ambil ke sini. Oke, yang ini. Nah, masing-masing kalikan ini dikalikan 1. Di sini kalikan 1. Ya, dapat 0210. Ini kita convertkan ke sini. Dengan ini. Nah, fungsinya berubah. Jadi fungsi aktivasi yang awalnya itu threshold-nya di sini adalah 2. Di sini threshold-nya jadi 1 di sini tuh. Kita coba cek. Ya, jadi threshold ini menyesuaikan dengan ini. Kalau nilainya lebih kecil dari 1, dia 0. 0. Lebih besar sama dengan 1, dia jadi 1. Nah, ini 110, 010. Sama jawabannya dengan ini. Itu. Nih, jawabannya gini. Ya. Dari skema di atas, kita bisa hitung jumlah seluruh input yang masuk tiap-tiap data. Kita hitung ini nilainya. Dapat ini. Maka ini sudah sama. Oke. Gitu ya. Selesai sampai sini tahapnya. Oke, ini yang kedua XOR-nya. Oke. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dari dua buah contoh tadi, ya N sama XOR ini, ya, bahwa untuk mengenali pola, nah yang dikatakan mengenali pola tadi, mengenali pola, model neuron MCP itu harus menentukan bobot W-nya dulu. Ya, bobot W-nya berapa di sini.
Ini bobot W-nya ini. Dan nilai ambangnya secara analitik. Nah, dengan cara analitik ini jangan cara coba-coba. Jadi kita sendiri yang menentukan berapa ya kira-kira nilai tetanya ya. Nilai tetanya ini berapa? Nilai thresholdnya ini, nilai ambangnya. W-nya juga kita coba tebak-tebak. Apakah W1-nya 1, apakah W2-nya 2. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di sini, kalau kalian baca, ini ada peluang sebenarnya, ada peluang judul topik di situ. Judulnya gini, kalau dicoba-coba kan bisa jadi ada yang tepat, ada yang tidak tepat kan. Nah, macam-macam cara orang untuk menentukan nilai bobot W dan nilai theta ini. Bisa dengan menggunakan fungsi random, jadi di random. Bisa dengan algoritma tertentu untuk menghasilkan nilai bobot dan nilai theta. Gitu loh. Jadi nanti di generate otomatis dia ketemu yang untuk N ini yang cocok adalah ini kombinasinya. Gitu. Jadi kan muncul judul baru tuh, aplikasi atau sistem uh, jaringan implementasi model neuron MCP untuk mencari ya apa tuh nilai bobot dan nilai ambang ya pada jaringan saraf tiruan dengan menggunakan algoritma apa kan gitu bisa dipakai. Itu judulnya kan bisa gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah bahwa jaringan seperti ini hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang contoh yang sederhana. Nah, untuk masalah yang kompleks, lebih dari 2 input dan tidak biner, maka cara ini sulit dilakukan. Jadi makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa model MCP ini yang paling sederhana. Jadi kalau mau mempelajari tentang JST, pasti diajarin konsep dasarnya dengan metode MCP ini sebelum masuk ke algoritma yang lebih kompleks lagi. Jadi kalau kalian sudah paham ini, ya bahwa nanti ada metode, ya ada cara algoritma yang berbeda dengan masukannya nanti nggak seperti ini lagi. Jadi nanti lingkaran-lingkaran ininya tuh inputnya banyak. Tuh, nanti ininya ada yang seperti ini. Ya, ada yang ketemu di sini hidden layer-nya ada, mungkin hidden layer-nya ada multiple hidden layer, ada banyak masuk di situ seperti itu. Ya. Oke. Sampai situ ya. Sebelum sebelum puyeng ya. Oke. Silakan kasih komentar, ada pertanyaan, silakan. Nah, saya mau share nanti oke, beberapa contoh. Silakan, ada pertanyaan. Oke. Nggak ada? Mau nanya Pak, Oke, Hanafi. Oke. mungkin ya mungkin apa namanya mau tahu tuh Pak, maksudnya sumber referensi yang apa namanya buat akademik gitu buat tentang JST itu buku apa gitu Pak, buku tentang apa gitu Pak, khususnya yang Oke. berbahasa Indonesia gitu Pak. Oke. Eh, kalau dulu saya ada, jadi saya dulu punya bukunya ya bahasa Indonesia tuh. Ada salah satu pengarangnya itu yang paling sering itu Sri Kusuma Dewi itu, jaringan saraf tiruan dengan MATLAB. Tapi saya lupa pengarangnya apa ini judul lengkapnya. Jaringan jaringan saraf tiruan dengan MATLAB. Terus kemudian ada juga Jong Jackson. Itu bahasa Indonesia. Ada 4 ada 5 buku yang memang bahasa Indonesia. Saya punya dulu bukunya. Tapi ada waktu itu ada kakak kelas kalian tuh udah angkatan lama banget itu pinjem bukunya itu karena dia ngambil, jadi ceritanya tuh dia tuh tesisnya itu waktu S2-nya ngambil topik tentang jaringan saraf tiruan. Nah, karena mungkin belum paham atau apa nanya ke saya kan. Jadi datang ke kampus, diajarin, dijelasin gini-gini. Terus saya bawa bukunya nih, ada bukunya nih saya. Gitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Lulus gitu. Buku ikut lulus juga. Itu hilang semua jadi bukunya seperti itu. Tapi yang saya ingat satu bukunya. Ntar saya coba sharing ya. Buku ya CST. Sebenarnya yang sering terkena, yang sering banyak dipakai itu adalah eh, nah ini. Oke, saya share ya. Oke. Nah, ini. Ini yang tadi saya bilang. Yang warna hijau ini ya, ini bisa. Kemudian ini jaringan saraf tiruan, konsep dasar, algoritma dan aplikasinya. Kemudian MATLAB. Nah, ini yang saya punya bukunya ini. Ini satu buku saya ya. Ini 1, 2, 3, terus 4. Nah, 4. Saya itu ingat 4, 5, 6, 6 ini 6.
Pokoknya ada 7. Nah, hilang 5 gitu loh. Ya. Nah, ini rata-rata gini, ya. Jadi pada saat orang membuat, ya perlu saya sampaikan kepada kalian. Ini judul bukunya bisa dicari ya, Hanafi ya, jawaban yang Hanafi tadi. Ada banyak ini, tapi yang pengarang terkenal itu yang paling yang jadi rujukan itu pertama, Sri Kusuma Dewi, terus yang kedua itu adalah Jong Jae-syeng yang warna merah kalau nggak salah. Ini ya, ini sorry sorry, coklat. Nah ini Arif Kurniawan, sorry ini Arif Kurniawan. Ini dasarnya bagus ini. Nah, kemudian yang kedua, terlepas dari jawabannya Hanafi tadi, banyak buku yang dikasih, yang dijelaskan di situ, selain konsep pada saat implementasi programnya, orang menjelaskan pemrograman itu dia mungkin mungkin saya belum pernah ketemu ya, bikin bikin jaringan saraf tiruan menggunakan PHP, menggunakan Java, yang paling saya sering lihat itu pakai MATLAB, terus pakai R, pakai Python 3. Kenapa? Karena di dalam MATLAB itu cukup dengan sebaris, 3 baris, 4 baris, itu sudah ada fungsinya untuk menampilkan itu, untuk menampilkan hasil. Jadi nggak usah melakukan proses yang banyak ribet seperti itu. Contoh yang paling sederhana tuh gini, kalau kita menginputnya nanti kan ini, nanti mana tadi tuh ya slide ini tadi. Oke, nah ini saya share dulu nih. Nah, soal ini tadi, ini kan dalam bentuk matrik sebenarnya ini. Kalau kalian lihat, ini kan matriknya kan 110 isinya. Ini bentuknya matrik. Nanti matrik ini harus dibalikin, harus di converse jadi baris, jadi kolom, kolom jadi baris, matrik inverse dan segala macam. Nah, kalau mohon maaf nih kalau di PHP atau apa nggak ada. Di PHP nggak ada fungsi-fungsi bawaan yang berkaitan tentang perhitungan matematika itu dia nggak banyak. Bukan nggak bisa ya, bisa, tapi nggak banyak. Akhirnya kalau nggak banyak, kita harus bikin develop sendiri proses definisi, proses untuk membaca data, mencari fungsi aktivasi dan segala macam. Nah, kalau di MATLAB, kemudian kalau di Python, di R yang sekarang lagi naik daun tuh R. Kalau untuk komputasi matematika itu dia R sama Python. MATLAB udah mulai ditinggalin karena makin berat dia. Saya dulu pakainya ini, pakai MATLAB dulu saya. Karena fungsinya udah enak itu di bawah tuh udah enak itu udah ada tinggal 3 baris, 4 baris sudah jadi itu. Nah, tinggal kita fokus kepada analisis apa yang kita inginkan di situ. Itu ya. Oke, gitu siapa tadi tuh Hanafi ya. Jadi bukunya ini. Ya, bukunya banyak bisa ini. Nanti saya cari, saya kalau nggak salah masih ada tersimpan ada 2 buku. Ya. Cuman yang ini yang saya mohon maaf tuh kakak kelasnya kalian tuh saya ingat jadinya. Jadi kalau ada yang pinjam buku nggak balik tuh jadi ingat orangnya. Ya. Jadi nggak kembali. Ya lulus lulus gitu ya. Buku ikut lulus juga ke bawah. Orang udah di luar kota lagi seperti itu. Ya, nah, itu Ya, contoh. Gitu ya makasih Hanafi. Pak. Oke, mangga. Nah, yang berikutnya silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau sharing ini contoh nih. Ini saya mau cerita angkatan kalian yang nanti mau wisuda itu. Waktu itu ada yang ngajuin judul tentang jaringan saraf tiruan juga dia. Ya, kemudian digabung dengan algoritma genetik. Pembimbingnya kebetulan saya sama Bu Tiara, memang pas gitu ya, jadi pas itu waktu itu. Cuman salah satu hal yang menjadi kendala itu adalah pada saat melakukan studi riset pustakanya, dia nggak dalam, bukan nggak bisa programnya. Saya bilang jago tuh orang, tapi belum terlalu paham tentang konsep mana yang menjadi dasar JST ini itu mana yang menjadi algoritma. Jadi ada porsi JST, ada porsi algoritma genetik. Nah, itunya nggak ketemu antara itu dua itu. JST-nya JST, genetiknya nggak ketemu. Akhirnya ujung-ujungnya kita drop JST-nya. Udah kamu drop aja deh JST-nya, genetik aja. Ternyata dari penjelasannya dia lebih lebih prefer, lebih menguasai genetika. Akhirnya ya sudah bikinnya pakai genetika, algoritma genetik aja. Jangan pakai jaringan saraf tiruan. Daripada kamu dua-duanya nggak beres, nggak selesai di dalam satu sistem itu. Nggak apa-apa Pak, ya sudah nggak apa-apa. Sebenarnya saya targetnya waktu itu kalau dia bisa dua-duanya, bisa kita bagi dalam 2 jurnal itu, jurnal JST, jurnal genetikanya. Seperti itu. Tapi udah nggak apa-apa lah kita jadikan bahan aja itu. Nah, ini ada contoh saya ngambil ini ya, contoh. Tapi saya sudah baca ini sayangnya nggak lengkap dia di ujung-ujungnya, cara ngitungnya dan segala macam. Ini judulnya gini, bagaimana menerapkan JST dengan algoritma. Nah, ini di dalam JST itu di slide yang kedua kalian nanti download, itu ada algoritma yang
yang paling umum dipakai itu namanya perseptron, ya, algoritma perseptron. Nah, dipakai untuk apa? Untuk menentukan pola nilai status kelulusan sidang skripsi. Jadi selama ini kan kalau orang mau lulus skripsi itu sidang, laporan, yang dinilai kan laporan pada saat presentasi sama program. 3 ya komponen penilaiannya itu. Jadi nah komponen 3 itu tersebar dalam bimbingan, seminar, sama sidang akhir. Jadi yang dinilai secara umum itu performa dia pada waktu presentasi, penguasaan materi, cara dia menyampaikan, etika, dan segala macam. Kedua adalah laporan tata tulis dia seperti apa. Terus yang ketiga adalah programnya. Program ini berkaitan tentang input yang dimasukkan, diproses, dan di output sesuai nggak dengan yang target yang diinginkan. Terus kemudian yang terakhir lain itu tambahan-tambahan itu argumentasi. Kalau ditanya, terus kemudian argumennya seperti apa, ditanya serang balik seperti apa. Nah itu contoh kemampuan itu penilaiannya. Nah sekarang penilaian ini dijadikan digunakan konsep baru di dalam penilaiannya. Jadi tidak manual ngitungnya, tapi dia dengan menggunakan algoritma yang ada di jaringan saraf tiruan. Diambil perseptron. Saya langsung lompat ke ujungnya, ke sini. Ini teorinya yang terlalu banyak kalau saya lihat jurnalnya ini. Tapi bisa bagus untuk di data-data awal. Oke, jadi nah ini dulu ceritanya di sini. Saya lihat di sini. Ini adalah data nilai. Ya ini yang kita sebut sebagai sumber data. Artinya dia ngambil katakanlah ada 10 mahasiswa yang sudah pernah sidang itu sebagai data training. Ya, sebagai data training. Ngerti ya? Misalkan kalian ini kan belum sidang, nggak bisa dipakai datanya Hanapi berapa, terus misalkan Bayu berapa nilai, nggak bisa karena belum sidang. Ambil angkatan yang sebelumnya, ambil beberapa orang. Nah, ini contoh dia ngambil 10. Nilai komponennya penilaian itu ada K1, K2, M, B, dan T. Nah ini komponennya nih. Konsistensi dalam penulisan, keaslian dokumen, mutu, kualitas laporan, program, dan segala macam. Bahasa yang dia tulis seperti apa, baik ditulis di laporan maupun yang disampaikan pada saat sidang misalkan. Terus kemudian tata tulis, misalkan cara dia mengutip, menulis referensi, kemudian dan lain-lain sebagainya. Ini udah ada nilainya nih pakai ini. Nah kalau biasa cara ngitungnya kan ini dikali persentase, ini berapa persentase dijumlahkan, nanti dapat A, ini dapat B, dapat C, dapat D, dapat berapa gitu. Cara itu manual kan? Nah, kalau kita menggunakan dengan JST, data ini nanti diproses. Masing-masing ini, K1 ini, dia punya sub lagi nilainya. K1, K12, K13. Dia punya masing-masing. Nah, dari 10 orang itu dia punya sub lagi. K1 itu punya 11. Tuh, punya. Nih nilainya. Nah, sekarang nilai-nilai ini 70, 66 ini kan nggak bisa diproses langsung kan. Harus langkah berikutnya adalah transformasi data, dirubah ke biner. Nah, inilah tabel transformasinya. Jadi kalau nilainya 0 sampai 40 min 1. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi inputan nanti ini nilai X-nya. Jadi ini nanti jadi X1, X2, X3 dan seterusnya. Seperti itu tuh min 1. Jadi setelah dikelompokkan dapat nilai ini ditransformasikan. Gitu ya. Nah, terus kemudian aspek jawaban juga ditransformasikan jadi masuk. Nah, ini dia pakai MATLAB ini kalau lihat simbolnya di atas. Di ujung ini. Ini MATLAB nih pakainya. Ya, tinggal diinputkan datanya di sini, diinputkan, terus kemudian diproses. Nah, sayangnya tidak ada tahapan yang diproses sampai sini. Dia cuma ngelihat hasil grafiknya aja. Udah selesai sampai sini. Ya. Jadi kalau ada yang mau cari yang lebih lengkap tentang ini. Ya, seperti itu. Itu caranya. Jadi konsep awal itu data punya, nah nanti yang K1, KMS tadi, komponen itu jadi input. Nanti kemudian bobotnya ditentukan, baru kemudian terakhirnya fungsi aktivasi apa ya yang dipakai. Oke, itu contoh salah satunya. Kemudian yang berikutnya ada dua nih, saya sudah download itu. Nah ini ini menarik ini. Nih, bagaimana cara kita ya mengenali sebuah gambar, diberikan gambar pulau di Indonesia, ini adalah Pulau Sumatera, ini adalah Pulau Jawa, ini adalah Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Nusa Tenggara. Itu, ya. Ini sama konsepnya. Berarti gambar dong Pak inputannya, benar, gambar. Nah,
Di sini yang langsung saya lompat di sini. Ini saya lari ke dataset awalnya. Jadi dia sudah punya sebuah gambar, ya, sebuah gambar ini, ya, ukurannya 15 kali 15. Ini 15, ini 15, biar seragam. Di setiap piksel gambar ini dikasih tanda, nih disebutin di sini. Tuh. Setiap vektor masukan, pola 1 sampai ada 5 gambar. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan apa nih? Jawa ya, Pulau Jawa. Nah ini ada 5 pulau dia di situ. Oke. Oh oke Pak, sini Pak, punten. Oke, sini. Ya, makasih ya Pak. Oke. Nah ini ya. Oke. Nanti isi di dalam tiap pikselnya itu angka 1 atau minus 1. Untuk ditata tanda-tanda yang warna hijau pulau ini. Bola Sumatera. Ya, ini awal 0, biasnya 0. Diatur ini. Ada 225 patrik berarti. Seperti itu. Kemudian nanti, nah dia punya pola masukan. Jadi nanti ini inputnya nih T1, jadi nanti gini gambarnya. Jadi nanti ya, nanti gambarnya tuh nanti di sini nih, ada inputan di sini. Nanti fungsinya apa di sini masukin. Bisa jadi nilai T1 T ini menjadi inputan di situ. Masuk sini ya, cara lihatnya jadi kalau punya jurnal mau cari apapun juga di jurnal itu dilihat dibaca oh stepnya ini. Yang tadi lemahnya di sana cari yang lain seperti itu. Nah, udah ketemu di sini. Nah, ini fungsi aktivasinya. Nah, ya, tuh. Aktivasi yang dia pakai apa nih? Model ginian nih. Ada 3 ini. Bipolar berarti pakainya. Karena 2 kutub ya. Jadi dia pakainya bipolar ini. Ini bipolar. Ya, ada 1, 0 dan minus 1. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang lihat polanya pembacaannya. Lihat di sini. Nah, ini sayangnya gambarnya nggak jelas di sini. Ya, sayang itu ini. Ini ada epoch namanya. Epoch itu iterasi pertama, iterasi kedua. Nah, pada saat iterasi kedua, hasilnya sudah cukup mengenali ini gambarnya. Seperti itu. Bahwa pola 1 Sumatera pada epoch didapatkan nilai Fnet sekian. Pola Kalimantan begitu juga. Kalimantan pada epoch kedua udah didapatin ini. Ya, terus Sulawesi begitu ya. Dia jadi lakukan lakukan proses pembacaan di masing-masing ini. Gitu. Nah, ini dibuat pakai PB nih. Ya. Oke. Tadi saya bilang bukan berarti tidak bisa, bisa pakai PHP, pakai apa. Ini pakai PB coba. Terlepas ini gambarnya kurang jelas, kita lihat di sini nih. Ini pola pulaunya, ini pulau Sumateranya, ini hasil prosesnya nih. Dimasukin inputnya nanti diproses keluar trainingnya bahwa ini masuk kategori Sumatera misalkan di situ. Gitu ya. Jadi untuk memodifikasi. Nah, dengan nilai alfa dan nilai tetanya yang dimodifikasi. Ya, ini contoh. Ya, ini contoh hitungannya. Cuman saya nggak jelas nih. Ini Kalimantan dia coba training ke data Kalimantan, kemudian dicoba untuk yang lain-lain. Itu. Ya, nah ini contoh bahwa perhitungan yang dibuat dengan Excel ya dan input dari PB hasilnya sama tuh ini. Tuh. Ya, dia buat ini. Nah, nanti kelihatan nggak kesimpulannya di sini? Tuh. Selisih 0. Artinya kan sama. Ini selisihnya 0 kan berarti sudah tepat dari manual dihitung bahwa benar Sumatera. Pada saat dicoba di program juga 2 hasilnya sudah cocok di sini. Ya, bahwa kesimpulannya pengenalan pola-pola besar di Indonesia dapatkan hasil yang sama antara perhitungan manual dengan yang di PB. Ya, artinya ada terjadi keakurasian antara keduanya. Dengan demikian, program PB sesuai dengan metode jaringan set-top. Analisisnya ini. Tuh, analisisnya. Dicobutin angka-angkanya. Oke. Ya. Gitu ya. Nah, ini contoh grafiknya yang diolah bukan grafik tapi grafik hasil uji cobanya, hasil pengujiannya, perubahan nilai itu seperti apa. Bahwa ketika dirubah untuk pola 1 Sumatera tadi, nah ini udah rada bagus nih di angka ini 80. Ya, makin menaik, makin bagus dia, makin kelihatan lebih jelas. Seperti itu. Itu contoh ya. Nah, kalian bisa cari sebenarnya yang judul yang lain kalau ada yang mau jadi JST itu. Ya, Scholar. Ya, mau pakai
mau dipakai buat apa? Ya, misalkan apa buat JST-nya mau dipakai buat apa? Misalkan itu ya. Jadi dengan JST itu bisa dicari misalkan penerapan penerapan JST. Jangan yang kalau mau back propagation misalkan ya, lihat tuh banyak nih. Penerapan jaringan untuk memprediksi jumlah kemiskinan pada kota. Tuh. Ya, bisa memprediksi. Kemudian di sini peramalan permintaan produksi menggunakan metode JST back propagation. Penerapan metode jaringan sarapan untuk memprediksi nilai ujian sekolah. Algoritma back propagation dalam memprediksi produksi tanaman padi. Penerapan algoritma back propagation untuk memprediksi presentasi penduduk buta huruf di Indonesia. JST metode menggunakan PB6. Penerapan JST proyeksi logistik berdasarkan prediksi pasien menggunakan algoritma. Penerapan JST prediksi nilai UN. Perbandingan metode jaringan saraf dengan ini algoritmanya. Ada back propagation, ada learning vector kuantitasi untuk pada pengenalan wajah. Ya, ini banyak banget di sini. Mau cari JST itu pakai apa? Tuh, produksi jagung, ya, menggunakan JST. Analisis sensitivitas prediksi indikator terpenting perusahaan logistik. Banyak di sini mau cari. Prediksi curah hujan, tuh. Penerapan untuk jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan tingkat hunian hotel. Ya. Nah, jumlah nilai impor Sumatera Utara menggunakan negara asal. Prediksi nilai ekspor. Penyakit MAH aja bisa dihitung tuh. Tuh, mendeteksi penyakit MAH. Ya, mendiagnosa penyakit lambung dan segala macam. Banyak ya, banyak dan umum akhirnya menjadinya. Nah, konsepnya bisa kita menyamakan algoritma yang mau kita pakai. Ya, ini contoh algoritmanya ini. Ya, nanti kita bahas ini. Algoritmanya tuh ini, mau perceptron, ya, back propagation, learning vector kuantifikasi, ini, half rule, delta rule, atau BAM. Yang paling sering banyak dipakai bersama perceptron, back propagasi, LPQ, sama half rule. Nah, yang ini nggak banyak ini, yang dua ini. Saya juga belum bahas dalam ini tentang ini. Tapi yang paling sering perceptron, back propagation sama ini. Ya, nah nanti pertemuan kita nanti kalau misalkan bisa hari Selasa kalian ada kosong nggak? Ada kosong? Ada kuliah nggak? Siapa wakilnya? Ada mata kuliah Oke. ada mata kuliah etika profesi. Oke. Jam berapa itu? Jam 9, jam 10 biasanya sih Pak Oh, sampai jam 12. 10 jam 12. Senin ada? Senin Parido udah habis Pak. Oh, udah habis. Oke. Udah, iya. Ah, jamnya jam berapa, Pak Rido? Jam 10, Oh, jam 10. jam Oke. 8. Oke, jam 8 Iya. sampai jam 10 ya. Nah, kalau Iya Pak. misalkan Yes. bersedia, nanti tambahan untuk saya menjelaskan tentang perceptron atau back propagation aja nih, detail cara itu. Ini slide-nya udah ada sebenarnya. Jadi biar agak paham aja ya penjelasan ini. Kalau misalkan bisa nanti hari Senin ya atau sebelum Senin nanti saya kasih link kita ketemu di hari Senin penjelasan itunya. Ya, kalau misalkan ada yang bersedia boleh ikut, enggak juga enggak apa-apa karena yang wajibnya hari ini. Kalau yang itu enggak, nanti ketemu lagi terakhir ditutup sama Bu Tiara di akhir minggu Jumatnya, ya. Nah, ini saya mau menjelaskan tentang perseptron karena ini menjadi hal yang wajib di dalam JST, konsep dasar perseptron. Kalau sudah paham ini bisa ikut biasanya karena enggak terlalu jauh perbedaannya aja cara ngitungnya di situ. Kalau misalkan bisa nanti saya share, kalau misalkan bisa kita mungkin jam 9 gitu ya Seninnya ya. Seperti itu. Itu ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada. Oke. Karena kalau di Zoom kita lama-lama juga kurang efektif ya karena waktu dan segala macam ya. Seperti itu. Jadi mungkin saya bagi dua seperti itu. Oke, ini banyak nih judul-judulnya. Silakan kalau ada yang mencari judul-judul yang terkait tentang JST. Nah, sebagai informasi lagi, tidak banyak malah belum pernah ada mahasiswa CIC itu dari yang angkatan pertama sampai sekarang itu yang ngambil tentang jaringan saraf tiruan. Ada yang kemarin aja nyoba, cuman pada saat ketemu proposalnya udah lolos dari
Kaprodi ketemu pembimbing, akhirnya kita diskusi nanya-nanyanya, akhirnya kurang ini dia. Pada saat seminar juga masih ngeblank mau bahas apa, udah kita putusin daripada kamu nggak selesai, bahas aja pakai genetik algoritma. Ya, nah biar dia agak paham maksudnya, biar kita paham, kalian bisa cari di sini. Ya, tentang GST-nya ini. Ini banyak banget ini, mau cari apa juga di jurnal-jurnalnya banyak kok di sini. Ya, penerapan GST ini. Oke, dari saya itu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Oke. Saya butuh bisa terakhir absen ya, jangan lupa diisi. Terus kemudian saya butuh videonya buat apa? Buat BAP. Ya, bisa diaktifkan videonya. Oke, absen jangan lupa ya. Ada total yang hadir hari ini ada 32 berarti dikurangi 1, saya 31 orang. Oke, ada 2 halaman. Oke. Halaman pertama dulu ya. Oke, siap dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Kemudian halaman kedua. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih absensinya. Mohon maaf Pak, sedang tidak bisa. Oke. Jangan lupa absensi yang sudah tadi di-share ya, total ada 31 orang berarti. Oke, dari saya itu aja ya pertemuan kita hari ini ya. Nanti saya coba share link Zoom untuk yang Senin itu sifatnya opsional. Yang mau masuk boleh, yang enggak juga nggak apa-apa, tapi tetap saya absen ya. Nanti tetap saya laporkan ke Bu Tiaranya karena Bu Tiara yang apa penanggung jawab mata kuliahnya ya, seperti itu. Nanti saya laporkan juga. Oke, dari ini sampai sini ya materinya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terakhir dari saya, tetap jaga kesehatan ya. Eh, Ikut kegiatan-kegiatan yang positif pandemi ini. Kalau misalkan memungkinkan bisa mengikuti aktivitas di luar, cari ke aktivitas yang kira-kira memang berguna bagi kita ke depan dan saat ini gitu ya, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima terima kasih, kasih. Pak. Oke, Siang, terima Pak. kasih. Siang. Oke. Saya close ya. Iya, Pak.